Setio Budianto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan, keberhasilan memerangi korupsi harus dimulai dari perubahan perilaku individu dan pembenahan sistem pemerintahan secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, perkenalkan kami dari delegasi UIN Sunan Ampel Surabaya dengan saya Katrina Konetatin selaku pembicara pertama, Rara Seningrat selaku pembicara kedua, dan Nur Alfi selaku pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, bertindak selaku tim pro berkenaan dengan hadirnya mosi kali ini. Tingginya angka korupsi di Indonesia mencerminkan rapuhnya sistem tata kelola pemerintahan. Dalam laporan oleh Indonesian Corruption Watch tahun 2024, mencatat sebanyak 364 perkara korupsi dengan estimasi kerugian negara mencapai 279,9 triliun. Karena dalam praktiknya sendiri, korupsi terdiri dari 3 jenis, yakni petty, grand, dan political corruption. Namun fakta menunjukkan penegakan hukum di Indonesia cenderung berorientasi pada grand dan political corruption saja. Akibatnya, petty corruption yang dianggap berskala kecil justru luput dari pemberantasan secara efektif. Padahal, amanat Pancasila Sila kelima menegaskan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, secara langsung praktik korupsi mengingkari nilai fundamental tersebut. Oleh sebab itu, pencegahan secara sistemik sejatinya merupakan upaya mengatasi persoalan korupsi dari akar permasalahan terkecil atau petty corruption, guna melindungi hak warga negara yang seharusnya didapatkan. Maka dalam rangka mewujudkan pemberantasan korupsi yang mampu menyentuh akar permasalahan secara struktural, kami memiliki 2 poin argumentasi utama, yakni pertama, pencegahan secara sistemik sejatinya merupakan implementasi dari strategi multi-pronged integrated approach yang menjadi roh daripada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pun juga menjadi instrumen paling efektif tatkala menghadapi korupsi yang bersifat repetitif. Namun, justifikasi terhadap MAUS ini bukan berarti meniadakan penindakan hukum, melainkan menegaskan perlunya pergeseran fokus dari penindakan menuju pencegahan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Sebab dalam tataran implementatif, penindakan hukum sejatinya hanya mampu menyelesaikan persoalan secara kasuistik dan reaktif tanpa mampu menyentuh akar permasalahan secara struktural yang melahirkan praktik korupsi itu sendiri. Prevention better than cure, mencegah lebih baik daripada mengobati. Memandang korupsi di Indonesia bukan lagi soal pelanggaran individu, melainkan penyakit sosial yang telah mengakar ke dalam sistem politik, birokrasi, dan budaya pemerintahan kita. Oleh sebab itu, Dewan Juri, fokus pemberantasan korupsi haruslah berpindah dari penindakan reaktif menuju pencegahan sistemik. Penjelasan pada bagian umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi terang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan endemik. Sistemik artinya korupsi yang berintegrasi ke dalam struktur, prosedur, dan birokrasi negara yang bukan hanya pelanggaran perseorangan, melainkan juga melibatkan sistem yang memungkinkan pelanggaran terjadi secara terorganisir. Pun secara endemik artinya korupsi yang terjadi secara terus-menerus dan melebar luas di berbagai tingkatan dan sektor di wilayah Indonesia. Manakala kita melihat indeks korupsi dalam Transparency International CPI tahun 2024, Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara, dengan skor yang stagnan di angka 34. Ini menandakan bahwa strategi penindakan belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tindak pidana korupsi. Penindakan hukum hanya bersifat reaktif dan kuraktif, di mana artinya ini bagaikan memotong benalu tetapi tidak mencabut akarnya. Artinya apa? Kejahatan hanya ditindak setelah terjadi, namun tidak menyentuh akar masalah struktural dan kultural dari kejahatan tersebut. Padahal, menurut teori yang dikemukakan oleh John Elkington, yang menyatakan bahwa jika tindak pidana mencakup 3 aspek, yakni keuangan, lingkungan, dan masyarakat, haruslah dicegah sebelum terjadi karena akan berdampak serius dan akan lebih sulit untuk diatasi. Sedangkan korupsi adalah tindak pidana yang mencakup dari 2 dari 3 aspek tindak pidana tersebut, yakni keuangan dan berdampak pada masyarakat. Oleh sebab itu, Dewan Juri, diperlukan pencegahan sistemik yang membangun zero tolerance culture terhadap setiap bentuk tindak pidana yang berindikasi pada tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, dalam rangka untuk perwujudan asas umum pemerintahan yang baik, khususnya pada pasal 10 angka 1 huruf E Undang-Undang AUDP yang mengamanatkan
bahwa ciri dari pemerintahan yang baik adalah tidak menyalahgunakan keuangan. Maka dari itu dilanjutkan, pencegahan korupsi jadinya merupakan implementasi dari strategi multi-pronged integrated approach yang telah menjadi roh dan amanat dalam Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 yang dimana pasal 6 huruf A Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa KPK tidak hanya diamanatkan untuk melakukan penindakan hukum saja, melainkan juga melaksanakan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi, di mana pencegahan korupsi haruslah mencakup 3 aspek, yakni aspek penindakan, aspek pencegahan, dan aspek strategi edukasi. Selain itu dilanjutkan, ketika kita melihat pada fakta empiris, ternyata banyak terjadi kasus korupsi yang bersifat repetitif. Artinya apa? Artinya kasus-kasus tersebut terjadi dengan pola yang sama, meskipun dengan wilayah dan wajah yang berbeda. Sebagai contoh, kami hadirkan kasus korupsi di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah di Bangka Belitung yang menjerat Harvey Mois pada tahun 2024 yang terjadi kembali pada kasus korupsi di wilayah izin usaha pertambangan Kalimantan Timur yang menjerat Rudi Ong Chandra pada tahun 2025. Ini menandakan bahwa penindakan reaktif masih lemah secara fungsi dan efektivitasnya dalam memberantas korupsi, sehingga masih menciptakan ruang korupsi baru di mana dengan pelaku dan juga pola yang sama di kemudian hari. Oleh karenanya dilanjutkan, pencegahan sistemik di sini bertujuan untuk mengatasi sebagai upaya untuk mengatasi adanya korupsi yang bersifat repetitif ini, di mana penindakan hukum memang menghukum pelaku yang terlibat, tetapi pencegahan sistemik akan memperbaiki akar masalah serta akan mencegah adanya pelaku korupsi baru di kemudian hari. Sebagaimana sejalan dengan teori routine activity yang dikemukakan Cohen dan Felsel yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena adanya opportunity atau peluang. Maka pencegahan sistemik di sini bertujuan untuk menghapus peluang tersebut. Sebagaimana selaras dengan artikel 5 ayat 3 United Nations Convention Against Corruption yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang mengamanatkan bahwa setiap negara wajib untuk memiliki strategi pencegahan korupsi yang efektif dan juga komprehensif. Lawrence Friedman dalam Theory of Legal System menjelaskan, terdapat 3 komponen utama untuk terselenggaranya efektivitas penegakan hukum, yakni legal structure, legal substance, dan legal culture. Sehingga ketika ingin menciptakan sebuah sistem hukum yang efektif dalam pemberantasan korupsi, maka perlu difokuskan dan terpenuhinya 3 komponen tersebut. Dewan Juri yang terhormat, negara dengan peringkat korupsi rendah, berdasarkan Corruption Perception Index tahun 2025, ternyata dalam pemberantasan korupsinya memiliki fokus pada pencegahan secara sistemik. Pertama, negara Denmark dalam pencegahannya mengandalkan lembaga Folketingets Ombudsman sebagai pengawas dari keberlangsungan pelayanan publik, baik di lembaga pemerintah, badan swasta, maupun lembaga privat. Bahkan di Denmark, pejabat publik wajib mengikuti pelatihan anti korupsi ketika akan mengisi sebuah jabatan. Pun didukung adanya masyarakat dan pemerintah yang sadar dan patuh terhadap hukum. Sehingga hal tersebut menciptakan sebuah sistem hukum yang efektif dalam pemberantasan korupsi, serta memiliki kontrol yang kuat dalam suatu penindakan korupsi. Kedua, negara Hong Kong dalam pencegahannya mengandalkan lembaga Independent Commission Against Corruption atau ICSC yang berfokus pada investigasi dan pencegahan baik di lembaga negara maupun swasta, serta melakukan edukasi anti korupsi pada publik dan memasukkannya pada kurikulum sekolah yang disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Maka dapat dipahami bahwa pencegahan korupsi yang dilakukan secara sistemik tidak hanya memerlukan regulasi yang kuat, tetapi juga perubahan fundamental dalam budaya dan etika masyarakat serta pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan Robert Merton, sosiolog Amerika dalam teorinya institutional anomy, bahwa korupsi seringkali tumbuh di masyarakat di mana norma sosial lemah dan dorongan materialistik mendominasi. Hal tersebut relevan dengan Indonesia, di mana praktik-praktik koruptif seringkali diabaikan atau bahkan dilihat sebagai hal yang wajar ketika jumlah nominalnya kecil. Oleh karena itu, Dewan Juri, kami menghadirkan solusi yang efektif dan implementatif. Pertama, mendorong edukasi anti korupsi di ruang publik dan memasukkannya pada kurikulum sekolah guna menanamkan nilai integritas serta budaya yang sadar dan patuh hukum sejak dini. Kedua, memaksimalkan peran inspektorat pada tiap-tiap lembaga pemerintah dan swasta sebagai bentuk pengawasan secara internal untuk menjaga keamanan, akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Ketiga, mengoptimalisasi penggunaan whistleblowing system sebagai bentuk pengawasan secara eksternal oleh masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran korupsi. Dengan demikian, Dewan Juri menjadi tepat apabila kami menyetujui adanya mosi perdebatan. Sekian, terima kasih dan Salam Insan Cendekia.